Oke, udah kelihatan ya. Ya udah, gue buka dulu. Assalamualaikum Ya, Bel. warahmatullahi wabarakatuh. Baru Selamat mulai apa malam dari jam teman. 7? Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Tubai Kimia hari ini buat persiapan UTS Kimia besok. Ya udah, ini langsung kita mulai aja. Ini gue bahas soal UTS Kimia tahun 2022. Ini UTS semester lalu, UTS-nya FTMD. Oke, ini langsung aja kita cek ke nomor satu. Jadi nomor satu ini ada ada dua senyawa, ada mentol sama ada menton. Bla 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 ini penjelasannya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, yang A. Misalkan rumus molekul dari mentol dan menton. Ya, ini tentunya kita bisa langsung ngelihat aja. Di situ di senyawa ini ada berapa C, ada berapa H, ada berapa O. Ya gitu-gitu aja ya. Jadi ya udah, nanti tinggal dijumlah segimana. Jadi mentol itu Pak, kalau udah dihitung rumusnya C10 A20 O. Nah, menton ini bedanya sama mentol sebenarnya cuman di kalau bisa kita lihat itu di sorry sorry di sininya ini, bedanya sama mentol. Kalau menton itu dia rangkap dua. Hanya berkurang di sini sama berkurang di sini. Berarti hanya berkurang dua kan. Berarti ya udah, jadi C10 H18 O. Nah, um, mungkin di beberapa soal ada variasi di mana haknya itu nggak ditulis. Misalnya kayak, misalnya gue gambar ulang mentol bagiannya aja, cuman nggak pakai haknya ya. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya kayak gini. uh, Sorry sorry. Ya misalnya gini deh. Misalnya gini aja deh. Nah, ini tuh sebenarnya, ini kan per titik ini kan C ya. Nah, uh, sebenarnya kalau misalnya kita bikin senyawa organik kayak gini, itu nggak harus ditulis haknya. Karena haknya tuh harusnya udah direpresentasiin sama si titik-titik di sini. Jadi kalau misalnya kayak gini, berarti kan dia gini ya, set set berarti ada haknya ada dua. Di sini ada haknya ada dua. Set set gitu-gitu kan, seterusnya. Jadi haknya ini nggak perlu ditulis di sini. Jadi kalau misalnya kalian nemu-nemu yang kayak gini, kalian lihat C itu elektrovalensinya ada berapa sih, kan ada empat ya, satu tiga empat, ada kakinya ada empat, yang berikatan baru dua, satu dua, berarti duanya lagi itu hidrogen. Udah kalian nanti tambahin dua hidrogen per atom C ini. Oke, lanjut ke yang B. Tentukan apakah senyawa berikut termasuk senyawa ionik atau molekuler. Kalau mentol, mentol itu kita bisa lihat dari ikatan-ikatannya, dia ikatannya ikatan kovalen gitu-gitu ya, berarti dia molekuler. Nah, kalau misalnya Na2CrO4 itu kan bisa dilepas jadi 2Na plus sama CrO4 dua min ya. Nah, berarti ini senyawa ionik. Eh, kita cara ngeceknya sebenarnya sesimpel kayak tadi aja. Cuman kita lihat biasanya kayak yaudah kalau misalnya mentol nggak bisa dipecahkan jadi senyawa ionik-ionik gitu, berarti udah molekuler. Kalau misalnya Na2CrO4, NaCl, NaOH dan sebagainya itu bisa dipecah jadi senyawa ionik. eh, Berarti dia disebut senyawa ionik. Oke, nah selanjutnya adalah tuliskan nama yang sesuai untuk CrO2. CrO2. Nah, CrO2 ini penamaannya kalau karena ini adalah unsur yang si Cr ini dia unsur yang bisa memiliki beberapa apa namanya? Beberapa bilangan oksidasi kan. Berarti pada senyawa kayak gini, Cr ini harus ditulis berapa biloxnya. Nah, ya udah. Berarti kita lihat O2. O2 ini konstan selalu di minus 2. Nah, karena ada 2 berarti O2 ini minus 4. Karena ini senyawanya bersifat netral, berarti Cr ini harus berapa? Cr ini harus harus plus 4 kan ya? Berarti namanya adalah krom 4 oksida. Oke. Ini adalah nama dari senyawa CrO2. Oke. Em, Selanjutnya next yang D.
Oke, CR, spesi CR, konfigurasi elektronnya kayak gimana? CR itu kan nomor atomnya 24 ya. Berarti dia apa namanya? Dalam keadaan dasar dia punya 24 elektron. Yaudah, berarti kita tinggal nulis CR. CR itu kayak gimana? Kalau gue biasanya ngafalinnya gini. Ini S, S, P, S, P, S, D. Jadi kalau cara gue ngafalin konfigurasi elektron tuh, jadi yang pertama ada SS, terus PS, PS, terus ini D. Nanti kalau bisa berlanjut ini ada DPS, ini ada DPS lagi, terus FDPS, FDPS gitu. Ini berlanjut. Oke, sorry tadi gue ke skip. Ada yang nanya cara katanya harus pakai bilangan Romawi atau enggak? Itu gimana? Tadi karena Chrome ini dia bisa punya beberapa bilangan of, of blocks kan. Jadi dia tuh bisa aja bisa aja dalam bentuk uh, CRO aja. CRO ini kan berarti dia bilangan oksidasinya kan kalau O-nya -2, kalau CR-nya +2 ya. Berarti uh, di sini +2, di sini +4. Nah, cara menandakannya adalah berarti si Chrome-nya ini harus ditandain sama bilangan Romawinya yang menandakan biloxnya dia gitu. Karena dia bisa karena bilox dia tuh bisa berubah-ubah gitu, tergantung sama dia berkaitan dengan spesies apa. Kayak gitu. Jadi kalau golongan B apalin aja di tabel periodik itu di golongan B, dan itu pasti harus pakai pembaut. Kalau yang golongan B atau golongan A kayak misalnya MG, NA segala macam itu nggak perlu pakai pembaut karena cuma satu bilo. Kayak NA ya cuma +1, MG +2 begitu. Oke, makasih video tambahannya. Oke, ini lanjut ya buat konfigurasi elektron. Jadi berarti ini satu, ini dua, ini P itu mulai dari dua ya. Berarti tiga, ini tiga, ini empat, ini tiga. Nah, ini apa sih? Nggak sampai sini. Ya, ini isi aja ini. Sorry, ini 24. Ini dua, dua, enam, dua, enam, dua. Sorry, ini empat. Nah, ini kan keadaan dasarnya gini ya. Nah, tapi ini kalau dijumlah ini 24. Nah, tapi karena tiga d itu kan kalau bisa kita lihat gini ya. Oke, harus hafal yang biloxnya berubah sama enggak. Iya benar, harus hafal. Harus sebenarnya gini, karena nanti kita dikasih tabel periodik, jadi nanti kalian bisa lihat aja. Eh, Kalau misalnya di unsur transisi itu biasanya dia bilangan oksidasinya bisa berubah gitu. Oke, nah ya, oke. Ini 3D4 ya. Misalnya 3D4 gini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, sebelumnya kan di sebelumnya ini padahal ada 4S2 nih. Nah, kalau misalnya eh, dia ada 4S2 di belakang ya, tapi ininya 3D4. Nah, 3D4 itu tuh nggak stabil, bukan nggak stabil sih. Lebih stabil 3D5 gitu. Lebih stabil kalau misalnya diisi spon. Jadi orbital D kalau misalnya dia udah mengisi 4 elektron dan di tempat lain ada elektron juga, dia tuh cenderung untuk ngambil elektronnya supaya si orbital D ini lebih stabil. Jadi kalau misalnya kayak gini, jangan terkecoh. Yang benar tuh bukan 4S2 3D4, tapi 4S1 3D5. Ya udah, berarti ini jadi gini kan. Nah, ini konfigurasi elektron dari CR. Nah, gimana sifat kemagnetannya? Oke, okay. Sorry, nanti aja deh. Ini kita bahas CR4 dulu. CR4. Jadi CR4 berarti tinggal ngurangin ini kan. Tinggal ngurangin 4S1 sama 3D 3-nya. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. S dulu kan. Udah, jadi 4S1-nya ini hilang.
Ini kan karena ini 10 terluar, berarti ini nanti hilang. 4S1-nya berkurang satu. Berarti 3D-nya nanti sisa uh, kurang 3. Berarti 3D 2. Ya kan? Ya, 3D2. Ya, 3P6, 3D2. 4S2-nya udah hilang karena dia sebenarnya di elektron, dia kan kulit terluar ya. Jadi dia paling gampang keluar gitu. Udah jadi 2. Kalau bisa kita gambar, orbitalnya kurang lebih sama kayak yang tadi di atas. Ini cuma 2 kan. Ini uh, ini konfigurasi elektronnya. Ini orbital D-nya tuh isinya kayak gini. Terus ini CR6 plus, kita sama aja. 2S2, 2S2, 2P6, 2S2, 3P6. 3D2. Ini kan tadi 4 plus 3D2. Tinggal dikurangi 2 lagi jadi 3P6. Jadi 3P6 tuh orbitalnya. Set, 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 set. Sekarang kita bahas gimana sih sifat kemagnetannya. Nah, yang CR4 plus kenapa S-nya hilang? Sebenarnya karena gini, sebenarnya pada kalau misalnya gambarin elektronnya, 4S itu yang paling terluar kan. Dia berada di posisi paling luar elektronnya karena dia N-nya 4, dia kulit keempat gitu loh. Misalnya kayak ini kulit keempat, ini kulit ketiga, misalnya gambarannya kayak gini. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita bahas tentang energinya, itu um, bisa dibilang 4S orbital 4S itu nggak sekuat 3D. Maksudnya entah itu setara atau lebih kurang 4S dikit. Jadi 3D ini bisa ngambil yang kayak gini loh, kayak yang ngambil 4S tadi. Nah, gimana kalau misalnya dia keluar? Kalau misalnya elektronnya keluar jadi ion, yang pertama kali ngeluarin itu si 4S-nya. Jadi 4S ini bakal hilang. 4S elektronnya bakal keluar, dilanjutin sama elektron dari 3D. Gitu. Itu harus dijadiin 3P3 sama 3D5 nggak? Biar lebih stabil. Nggak harus. Karena itu udah jauh. Karena ini isinya cuma 2 kan. Jadi kalau misalnya dijadiin 3D5, itu kalau misalnya ininya 3D4. Jadi cuma sisa satu elektron doang. Kalau ini kan harus ada 3 nih. Dia dia harus mindahin 3 elektron kan, berarti itu justru bukan hal yang bagus gitu loh. Dan nanti si P-nya ini ya pokoknya jadi maksudnya ya pokoknya kalau misalnya kayak gitu itu dia bisa nambah satu aja lah gitu. Kalau misalnya ini udah banyak kan, gunung 3, jadi elektronnya nggak pindah, jadi udah 3D2 karena 3P6 ini udah stabil. uh, 3P6 ini juga udah stabil kan. Nah yaudah, oke, sekarang kita bahas sifat kemagnetannya. Jadi gimana sih sifat kemagnetannya? Sifat kemagnetan itu kan ada paramagnetik, ada diamagnetik ya, ada diamagnetik. Nah, sebenarnya ada satu lagi itu ferromagnetik. Cuman gue nggak tahu di kelas itu dipelajari atau enggak. Cuman kata beberapa teman-teman sih ferromagnetik itu nggak dipelajarin di kelas. Jadi gini, paramagnetik itu adalah dia bersifat sedikit ditarik, oleh magnet. Kalau diamagnetik itu tidak tertarik sama sekali. Kalau ferro tuh kuat, ditariknya kuat sama magnet. Nah, gimana cara kita tahunya? Jadi dia magnetik ini uh, adalah ketika orbital terluar ya. Ininya maksudnya itu udah terisi penuh. Jadi ya udah ini udah keisi penuh kan. Jadi nggak ada ruang lagi buat siapapun mengisi ini. Jadi ya udah ini udah nggak bisa ditarik. Nah, paramagnetik itu sedikit tertarik kalau misalnya ada elektron-elektron itu yang masih sendiri kayak gini. Dia belum berpasangan. Ini paramagnetik. Kenapa paramagnetik? Ya udah dia bisa ditarik kan. Dia bisa uh, uh, kayak logikanya tuh kayak kalau ada dari luar tuh masih bisa ngisi ini loh. Jadi bisa saling menarik gitu loh. Kalau misalnya ini kan udah nggak bisa, ini udah penuh. Ya udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sendiri gini, itu paramagnetik. Nah, ferromagnetik itu gimana? Sebenarnya ferromagnetik itu kalau gua sepengetahuan gue itu nggak ada batas yang jelas gitu sih antara ferromagnetik sama paramagnetik. Yang penting ferromagnetik itu lebih kuat. Kalau misalnya yang ini, dia kan ada 5 nih ya. Satu, dua, tiga, empat.
5. Dia bisa diisi, hmm, dia ada 5 elektron yang sendiri gitu loh, nggak berpasangan. Jadi kayak dia tuh punya banyak ruang untuk dari luar itu ngisi gini. Ini logika aja ya, maksudnya kayak dari luar tuh ada yang ngisi kayak gini, ada 5 gitu. Nah ya udah, jadi dia bakal tertarik lebih kuat karena dia punya 5 elektron sendiri, 5 elektron yang sendiri gitu loh, belum berpasangan. Nah, jadi jadi kalau gua akan menjawab ini ferromagnetik yang CR biasa. Kalau CR4 plus ini paramagnetik, kalau CR6 plus ini dia magnetik. Sebenarnya kalau misalnya di ujian keluar soal kayak gini, gua akan jawab ini ferro. Cuman gua nggak tahu kalau misalnya di kelas atau nanti itu kunci jawabannya kayak gimana, karena ya udah kata beberapa teman-teman kan ferromagnetik tuh nggak dipelajarin ya di kelas, adanya paramagnetik. Terus kalau menurut uh, ada juga yang udah pernah ngerjain ini, dia jawabnya CR biasa ini itu paramagnetik. Sebenarnya nggak bisa disalahin juga karena ya udah emang nggak diajarin ferromagnetik. Cuman kalau misalnya lebih tepatnya uh, CR ini ditarik lebih kuat oleh magnet daripada CR14. Jadi gue menganggap ini sebagai ferromagnet. Um, Sebenarnya lebih aman mengatakan kalau ferromagnetik itu kalau semua orbitalnya cuma keisi satu elektron gitu. Kayak misalnya yang CR ini. Gimana kalau misalnya kalau misalnya CR ini kan keisi lima-limanya. Gimana kalau misalnya si CR4 plus? Si CR, misalnya CR3 plus deh gitu. Ini misalnya tambah satu lagi. Nah, ini ini kalau ini tuh tetap disebut paramagnetik ya. Ini tetap tetap disebut paramagnetik. Jadi kalau misalnya relatif lebih banyak terhadap yang paramagnetik, selama itu belum penuh, asumsiin aja kalau itu ya udah sama-sama paramagnetik gitu loh. Jadi ini masih parah kalau ini udah ferro gitu. Cuman emang sebenarnya nggak terlalu jelas gitu sih batasnya gimana antara ferro sama para. Terus juga nggak pernah ditanyain kayak lebih kuat paramagnetik yang ini atau paramagnetik yang satunya lagi. Jadi yaudah, kalau misalnya ada soal-soal kayak gini, kalau misalnya penuh, kalau gue bakal jawab ferromagnetik. Kalau ini yang kurang, yang maksudnya yang gak lima-limanya keisi, itu misalnya antara satu atau empat, itu gue bakal jawab paramagnetik. Gitu sih. Jadi ya sebenarnya emang gak ada batas yang jelas. Oke, ini gue lanjutin ya. Ini urutkan jari-jari spesies kromium yang terdapat pada soal ini. Yaudah, berarti urutkan jari-jari kromium kan sebenarnya ini ya gini ya. CR lebih besar daripada CR14, lebih besar daripada CR16. Nah, kenapa gini? Karena CR ini dia punya 24 proton kan di intinya. Nah, di CR keadaan normal itu dia punya 24 elektron juga gitu. Kalau misalnya CR4 plus ini dia cuma punya 20, kalau ini cuma punya 18. Jadi kayak sebenarnya secara logika kayak kalau misalnya ini elektronnya udah berkurang, dia gaya tarik penariknya tuh lebih kuat yang dalam gitu loh, lebih kuat intinya daripada si luarnya. Jadi kayak dia udah dia jadi mengecil kan jari-jarinya. Kalau ini apalagi nih, si protonnya ini lebih kuat lagi nariknya karena elektronnya udah dikit, udah berkurang, berarti makin kecil lagi. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya spesiesnya sama, misalnya kromium 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 kayak gini, kalau misalnya ionnya plus itu dia bakal berkurang jadi-jadinya, kalau misalnya ionnya minus itu bakal nambah jadi-jadinya. Oke, sampai sini aman gak ya? Oke, aman ya. Gua lanjut ke soal nomor 2. Ya, ini soal nomor 2. Ada senyawa alkaloid, bla bla bla, 303 gram mol, jadi MR-nya itu 303. Diketahui hanya mengandung CHON. Nah, yaudah, ini 32 miligram senyawa alkaloid tersebut dibakar dengan oksigen berlebih, akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Terus diketahui nitrogennya sekian. Tentukan rumus empiris ya yang A. Nah, ya berarti kan reaksinya adalah ini CHON. Ini tuh maksudnya CX, HY, OZ, bla 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 gitu ya. Ini koefisien, cuman gak gue tulis. Jadi CHON kalau ditambah O2 itu jadi CO2 sama H2O. Ya udah. Terus em, pertama kita bisa ngelihat masa CO2 dari kita udah mengetahui kan. Kita udah mengetahui kalau CO2 itu beratnya, masanya di sini udah didapat 78,99 miligram.
Kalau di airnya 19,96 mg. Kita bisa cari tahu massa C dari massa CO2 ini eh, pakai perbandingan apa ya? Perbandingan MR lah ya. Jadi sorry gua nyontek dikit. Oke. Jadi kita ngitungnya adalah jumlah dari C-nya. Ini kita nyari C-nya dulu ya. Massa C. Ini jumlah C-nya di dalam CO2 itu kan 1 ya. Dikali MR C per MR-nya CO2 kali sama masanya. Sama masanya CO2. Nanti didapat itu C, masanya C. Nah, ini C itu C pada CO2 itu kan cuma 1 ya. Berarti 1 dikali MRC-nya 12 bagi MRC2 itu 44 dikali 78,99. Didapat massa C-nya berapa tuh? 21,54. 1,54 miligram. Oke. Lanjut ke masanya H sekarang. Massa H. Kita bisa lihat massa H dalam H2O. Jadi udah kayak tadi H-nya ada 2 kan ya di H2O. Berarti ada 2. 2 dikali MR-nya MRH itu 1 dibagi H2O itu 18 dikali sama 19,96 sama dengan tadi 2,22 kalau nggak salah. 2,22 miligram. 2,22 miligram. Nah, kita udah dapat kita udah dapat H. Sekarang kita perlu nyari N ini. N itu diketahui dari senyawa tersebut mengandung 4,62% N. Ya udah, berarti kita tinggal ngitung aja 4,62% dikali sama massa si senyawa alkaloid tersebut. 4,2% dikali massa senyawa alkaloid itu 32 mg. Jadi berarti didapat 1,48 mg. Nah, yaudah. Nah, sekarang cari massa O. Massa O itu ya udah ini jumlah massa total 32 mg dikurangin sama massa-massa yang udah ada. Kayak H, O sama N tadi. H, C sama N tadi. H itu 2,22 ditambah 1,48 ditambah sama 21,54. Keren gitu. Sama dengan 6,76 miligram. Nah, setelah itu kita bisa bandingin nih pakai pakai cara perbandingan mol ya, perbandingan mol. Berarti C banding H banding O banding N itu C tadi 21,72. Ya nanti soal sama jawabannya insya Allah di-share. Oke, sorry. Ini 21,54 bagi 2,22 bagi 6,76 bagi N-nya mana N tadi? 1,48. Tidak, ini dibagi sama sama MR masing-masing. 12 bagi 12 bagi 1 bagi 16 bagi 16 ya benar, bagi 16 bagi 14. Didapat jadinya perbandingannya 1,7952 dibanding 2,22 dibagi sama O itu 0,426 dibagi sama 0,10. Gimana? Nah,
Ini caranya gimana? Nanti caranya ini dibagi dengan yang paling kecil. Jadi ini dibagi 0, semuanya dibagi sama 0,1056. Jadi nanti hasilnya dapat 17 bagi 1 bagi O-nya 4 bagi sorry ini 1 ini N-nya hanya ini 22. Hanya ini 21. 17 21 41. Nanti berarti rumus empirisnya didapat C17 H21 O4 N. Sorry banget ya ini kalau catatannya agak berantakan. Oke, ini rumus empirisnya ya. Ini rumus empirisnya. Jadi bagus juga. Ini aku pengen hapus gede gimana Bu? Pengen hapus langsung gede. Nah, tadi ketemu C17 H21 O4 N. Itu rumus empirisnya. Sekarang tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Sebenarnya kalau di sini kita bisa lihat kan MR-nya 303. Ya udah kita ngitung aja nih MR dari C17 H21O4 N itu berapa? Akhirnya kita hitung ya 12. MRC ada 12 dikali 17 ditambah 21 dikali 1 ditambah 4 dikali 16 dikali 14. Ditambah 14. Nah, ternyata didapetin ini juga hasilnya udah 303. Jadi rumus molekulnya sama kayak rumus empirisnya gitu. Ya. Nah, gimana kalau misalnya kita ternyata dapat rumus empiris itu cuman setengahnya MR aslinya. Yaudah berarti nanti tinggal dikali 2. Kalau misalnya 3 kali lipatnya yaudah tinggal dikali 3 gitu. Karena ini kebetulan MR-nya 303 dan ini C17H21O4N ini dua sama. Kalau dihitung MR 303 juga, ya udah berarti dia rumus molekulnya juga sama. Yaitu C17H21O4N. Oke. Ini yang C. Sekarang yang C ya. Ada reaksi bla 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 bla. Tentukan reaksi pembatasnya. Berarti ya ini kita tulis dulu reaksinya C4H6O3 ditambah C7H5O3 jadi C9H8O4 tambah C2H4O2. Ini reaksinya udah setara ya. MRS ini pakai MRS saja. Set. Nah, ini gue ini ada 3 ml anhidrida asetat. Jadi ada 3 ml C4H6O3 dengan massa jenis 1,08 gram kali per mililiter. Ya udah, berarti caranya ini tinggal di 3 ini tinggal dikali sama 1,08 jadi ketemu nanti massa dari C4H6O3-nya yaitu 3,24 gram. Nah, nanti 3,42 gram ini dijadiin mol dibagi sama MR ya. Didapetin ini sorry ini gue udah ngitung sebenarnya. Nanti sekalian bisa ngitung bareng aja nanti. Ini didapat molnya itu 0,03176. Berarti ini 0,03176. Ya, terus sekarang kita nyari HC7H5O3-nya. Itu diketahui ada 1,25 gram. 1,25 gramnya ini nanti dibagi sama MR-nya juga sama MR asam salisilat. Didapat hasilnya 9,05 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kita
Dari reaksi ini diperoleh 1,22 gram aspirin. Oke, berarti ini juga udah gue hitung 6,778 dikali 10 pangkat min 3. Nah, apa informasi yang bisa kita dapat dari reaksi ini? Jadi sorry, kita bahas yang A-nya dulu aja kali ya. Jadi yang A, tentukan reaksi pembatasnya. Dari dua reaksi ini, dari dua reaktan ini C4H6O3 sama HC7 bla 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 ini, yang lebih kecil kan jelas yang ini ya, yang HC7H5O3. Jadi karena dia koefisiennya sama, ya udah berarti dia bakal habis bereaksi duluan. Berarti udah ini adalah si reaksi pembatasnya. Apa sih namanya ini? Bukan. Asam salisilat. Asam salisilat. Asam salisilat adalah reaksi pembatasnya. Ini yang C ya. Ya, asam salisilat adalah reaksi pembatasnya karena dia molnya jauh lebih kecil daripada si ini. Dia bakal habis duluan, baru si C4H6O3 ini padahal C4H6O3 ini belum habis gitu ya. Sekarang tentukan massa teoritis aspirin pada reaksi sintesis tersebut. Nah, kita lanjutin reaksinya. Ini berarti yang bereaksi seharusnya 9,05 dikali 10 pangkat min 3 kan. Nah, karena asam salisilat sama aspirin ini koefisiennya sama mereka berdua. Berarti harusnya aspirin yang bereaksi, aspirin yang apa namanya, yang dihasilkan itu molnya juga 9,05 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ternyata didapetin hasilnya 6,778 dikali 10 pangkat min 3. Gitu kan. Ya udah. Ini apa informasi yang bisa kita dapat? Jadi ternyata dari reaksi ini 6,778 kali 10 min 3 ini adalah mol apa ya? Mol praktek lah. Mol nyata, mol aslinya. Aslinya tuh di reaksi ini kita dapat segini. 6,778 kali 10 min 3. Padahal seharusnya secara teoritis ya kita dapatnya ini. Ya udah, ini tinggal pertanyaannya adalah massa teoritis aspirin. Ya udah, ini kita langsung pakai perbandingan molnya aja. 6,778 kali 10 pangkat min 3 per 9,05 dikali 10 pangkat min 3 dikali 100%. Nanti didapat hasilnya 74,82 gram. Sorry, 74,82%. Oh, massa teoritis aspirin ya, bukan yield. Oke, ini salah. Ini yang E. Ini yang E. Oke, ini yang E. Ini yang E. Yang D, massa teoritis aspirin. Massa teoritis tuh ini ya. Ini mol teoritis 9,05 mol teoritis itu sama dengan 9,05 dikali 10 pangkat min 3. Berarti tinggal kita kali sama MR-nya supaya jadi massa. Ketemu massanya nanti adalah 1,6304 gram. Nah, ini bisa, oke, ini massa teoritisnya ya. Yang hitung yield, ini caranya kayak gini. Bisa pakai perbandingan mol aja, nggak apa-apa, karena MR-nya sama. Atau kalau misalnya emang kalian nyari massanya dua-duanya, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya hasilnya adalah kurang lebih 74,82%. Oh ya, sedikit saran juga, kalau misalnya ngerjain kimia nanti, sebisa mungkin semua apa namanya, semua desimalnya, semua angka di belakang koma tuh diikutin. Kalau misalnya emang kebanyakan ya udah ambil 3 atau 4, tapi jangan 1 doang, karena itu kurang akurat nanti. Hasilnya bisa berubah sama di jawaban akhirnya. Kalau misalnya pengen ngebuletin itu di jawaban akhirnya aja. Oke. Boleh pakai kalkulator, boleh. Ujian boleh pakai kalkulator. Boleh, boleh. Iya, pasti boleh. Tahu aspirin sama anhidrinnya sama molnya dari mana? Oh, ini kan oke. Ini ya. Sorry. Ini sama. Ini HC7H5O3 sama C9H8O4 ini sama. Iya, koefisiennya sama, benar. Koefisiennya sama, jadi secara teoritis harusnya mol yang habis di sini itu sama kayak mol yang terjadi di sini, gitu loh. Jadi molnya mereka tuh harusnya sama.
Itu secara teoritis, ternyata prakteknya enggak kayak gitu. Makanya kita nyari yield-nya kan. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dari koefisiennya. Oke, ini kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kalau tandanya positif, berarti itu merah endotermnya. Kalau negatif, dia Oke. menghasilkan Ada senyawa gas fosfin 4pH3. 4pH3 direaksikan jadi 4pH3 P4 tambah 6H2. Nah, ternyata diketahui dari soal kalau bau gas fosfin mau tercium itu minimal tekanan parsialnya 3 dikali 10⁻⁸ atm. Nah, tentukan massa gas fosfin supaya terdeteksi dengan keadaan-keadaan yang udah ditentuin di soal. Nah, ini simpel, kita langsung pakai PV/NRT aja. P-nya berapa? P-nya 3 kali 10⁻⁸ atm. Sorry, ini PV sama dengan NRT ya. Mol asli, mol itu oke, ada yang nanya, itu mol aslinya dari mana? Mol asli itu yang ini, yang ini ya? Yang ini bukan? Ya, 6,778 dikali 10⁻³ ini didapat dari ini senyawa sih? Aspirin ya. Aspirin ini kan diketahui didapat 1,22 gram aspirin ya. 1,22 gram aspirin. Nah, 1,22 gram ini dibagi sama MR-nya aspirin. Nanti MR aspirin itu ya kita hitung aja. MR maksudnya ini nggak usah gue hitung, cuman setelah 1,2 dibagi sama MR aspirin didapetin molnya itu 6,778 dikali 10⁻³ Nah, ini kan masa aslinya nih, ini masa nyatanya, ini mol nyatanya, mol yang terjadi saat praktek gitu loh, gitu. Yes. Oke, yaudah ini 3 kali 10. Oke, lanjut ya. Ini 3 kali 10⁻⁸. Ini 36.000. N-nya itu N-nya yang ditanya. R-nya itu 0,08205 dikali T-nya 150 tambah 273. Nah, R. Kita ngomongin R dulu ya. Gue sedikit keluar dari topik. R itu tetapan gas. Tetapan gas itu ada yang 0,08205, ada yang 8,314. Nah, cara bedainya gimana cara makainya? Kalau misalnya kalian yang ditanyanya cuma tekanan, volume, bla 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 kayak gitu, itu pakainya 0,08205, pakai yang ini. Karena 8,314 ini satuannya apa ya? Gue lupa. Cuman ada joule-nya. Jadi kalau misalnya di pertanyaannya itu yang dicari energinya gitu. Ada joule-joule-nya pokoknya itu, maka ya joule per mol Kelvin ya. 8,314 dikali joule per mol Kelvin. Kalau misalnya di pertanyaannya itu ada hubungannya sama energinya atau ada joule-joule-nya, yaudah kita pakainya R yang 8,314. Tapi kalau misalnya nggak berhubungan sama energi, pakai 0,08205 aja. Kayak gitu ya. Karena ini nggak ditanya energi, maka langsung aja 0,08205. Nah, setelah dihitung didapat N-nya sama dengan 4,417 kali 10⁻⁻⁵. Nah, ini molnya. Yang ditanya ini mol fosfin. Ya, ini mol fosfin minimal supaya tercium. Yang ditanya massa gas fosfinnya. Ya udah, berarti tinggal dikali sama MR-nya. MR fosfin itu 33,9. Ya. Berarti masanya adalah 1,5 dikali 10⁻⁻³ gram. Ya, oke. Ini massa minimal gas fosfin yang diperlukan supaya dia tercium. 1,5 dikali 10⁻⁻³ gram. Dan juga perlu diingat PVNRT, T-nya ini Kelvin. Jadi kalau misalnya kalian sorry, ini 25, ini 25. Ini 25 tambah 27 juga ya. Ya, oke. T-nya ini Kelvin. Jadi kalian harus ditambahin sama 273 dulu supaya jadi Kelvin. Itu ke convert ke Celsius ke Kelvin. Oke, itu yang A. Terus sekarang kita jawab yang B. 1 gram pH3 ditempatkan pada wadah 2 liter dan didekomposisi
hitung tekanan parsial gas P4-nya. Oke. 4 pH3 jadi P4 tambah 6H2. Kita pakai MRS saja. Nah, 4 pH3 1 gram. 1 gram pH3 dibagi sama MR-nya pH3 33,9 didapat 0,0294 mol. Tidak, ini berarti 0,0294 mol. Nah, pakai perbandingan koefisien didapatkan P4 ini akan ini kan ini, sorry. Ini ketika reaksi telah berlangsung sempurna. Artinya apa? Telah berlangsung sempurna. Artinya pada reaksi ini selesai, pH3-nya udah habis. Jadi reaksi. Jadi pH3 yang bereaksi itu 0,0294. Maka P4 yang didapat itu tinggal dibagi 4. 0,0294 dibagi 4. Ini koefisien aja ya. 7,35 dikali 10⁻3. Nah, 6H2 ini udah 6 kalinya ini kan. 0,1764. Nah, sekarang yang ditanya adalah tekanan parsial gas P4 pada wadah tersebut. Jadi kalau karena reaksi ini telah berlangsung sempurna, berarti ini udah hilang. Jadi kita langsung masukin ke PV sama dengan NRT. Nah, di sini PV NRT-nya ini adalah parsialnya buat P4. Gitu. Ya, jadi ini P-nya P4 itu sama dengan N-nya itu N-nya P4 ya. Karena ini unitnya P4, jadi udah kita P4 aja. 7,35 kali 10⁻3 dikali 0,08205 dikali sama 150 derajat tambah 273. Dibagi sama wadahnya ada 2 liter. Nah, akhirnya ketemu 0,1275 atm. Oke. Ini adalah P parsialnya P4. 0,1275 atm. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Tekanan parsial itu, nah sebenarnya gini, mungkin ada pertanyaan lagi kayak gimana kalau misalnya kita pengen nyari tekanan totalnya, gitu. Tekanan total itu karena ini udah hilang, berapa tekanan total sekarang? Tekanan totalnya jadi tekanan totalnya ini ya. Nah, kalau misalnya kita pengen nyari tekanan total, berarti ini P total sama dengan N-nya itu jumlah dari N-nya P4 sama N-nya 6H2. Jadi N-nya P4 ditambah N-nya H2 itu dikali sama R, dikali sama T, dibagi sama volume. Gitu. Jadi bedanya emang cuma di perbandingan molnya aja. Kalau misalnya P total ya udah N-nya N total juga. Nah, gue juga udah sempat ngitung kalau misalnya kita pengen nyari P total itu ketemu 3,1887 atm. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mengetahui P total tapi kita pengen tahu P parsial? Itu kita gampang karena itu tinggal kita kali sama P total itu kita kali sama fraksi mol. Fraksi mol yang kita inginkan, misalnya yang diinginkan P4. Fraksi mol itu apa? Fraksi mol itu gimana ya? Kayak berapa bagian sih mol P4 itu di mol keseluruhan? Berarti X P4 itu sama dengan 7,35 dikali 10⁻3 dibagi 7,35 dikali 10⁻3 ditambah sama 0,1764 gitu. V-nya ya, kalau V-nya selalu pakai volume total. V-nya selalu pakai volume total. Nah, ini rumus dari fraksi mol ya. Fraksi mol intinya, misalnya fraksi mol P4 artinya molnya P4 dibagi sama mol total. Gitu. Oke, ini tadi jawabannya 0,121275 atm. Nah, sekarang C ya. Ya, C. Diketahui tetapan van der Waals bla bla bla, angkanya banyak, agak ribet. Urutkan ketiga molekul gas tersebut mulai dari interaksi antara molekul yang terkuat. Nah, kita di sini nge-refer ke persamaannya van der Waals. Nah, ini ya. P plus N kuadrat A per V kuadrat. Gue juga nggak hafal guys. P plus N kuadrat A per V dikali sama V min NB. Apa
Nah, ya ini gini. Ini rumus van der Waals ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian hafal lebih baik. Cuman kalau misalnya kalian nggak hafal, sebenarnya simpelnya gini. Jadi apa sih makna A sama B itu? A ini nih. Ini itu faktor koreksi tekanan. Jadi oke. Sebenarnya gini. Ketika gas dikatakan suatu gas ideal, itu asumsi-asumsinya adalah dia volumenya diabaikan, volume gas diabaikan, volume partikel diabaikan, volume partikel diabaikan. Terus tumbukannya tumbukannya lenting sempurna dan sebagainya gitu. Jadi asumsi-asumsi di gas ideal ini itu ternyata sebenarnya sesungguhnya harus dikoreksi dengan faktor-faktor koreksi yang dikemukakan oleh van der Waals ini. Jadi nggak cuma PV dan RT, tapi P-nya ini harus dikoreksi sama ini faktor koreksi P, V-nya ini harus dikoreksi sama faktor koreksi V. Ini faktor koreksi V. Faktor koreksinya V. Nah, kita bisa lihat dari sini gimana sih interaksi antar molekul yang kuat. Interaksi antar molekul yang kuat itu ketika P-nya itu besar ya. P-nya itu gini, misalnya ada kayak wadah. Kalau misal P, ini misalnya ada partikel-partikel titik-titik gitu. Kalau misal P-nya besar kan berarti kayak ya makin padat gitu ya, makin kayak pak nabrak gitu. Nah, hubungannya sama V, kalau misalnya V-nya makin kecil, itu P-nya juga makin besar. Kayak lo ada 100 orang ditaruh di auditorium. Tapi kalau misalnya ditaruh di ruangan kecil kan kayak mampet kan, berarti kayak lebih tekanannya lebih interaksinya kayak lebih banyak gitu loh. Kita kayak lebih nabrak-nabrak orang gitu kan. Ya udah. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya dari A sama B ini gimana caranya kalau misalnya kita pengen tahu interaksi antar molekul yang terkuat, berarti A-nya harus besar, supaya A-nya harus besar itu kan supaya P-nya besar ya. Supaya P besar maka A harus besar. Nah, supaya V-nya kecil, B-nya juga harus makin besar. Gitu. Dan ternyata didapat kalau A dan atau B besar, makin besar, itu interaksi antar molekulnya itu makin besar juga. Maka kita bisa lihat di sini sebenarnya urutannya gimana sih? Berarti yang pertama urutannya jelas P4 tuh. A-nya gede banget, B-nya juga paling gede. Yang kedua pH3, yang ketiga H2. Berarti urutannya adalah P4, pH3, H2. Nah, secara makro kita bisa ngeliat kalau P4 ini besar ukurannya. pH3 lebih kecil, H2 lebih kecil. Jadi kalau misalnya interaksi antar molekul makin banyak tuh ketika molekulnya juga semakin besar. A sama B itu sama-sama faktor. Iya benar. A sama B itu sama-sama faktor koreksi, tapi bedanya A itu untuk mengoreksi tekanan. A itu mengoreksi tekanan. Tintanya habis. B sama dengan volume. Faktor koreksi volume. Sorry sebentar. Nah, ya A itu faktor koreksi tekanan, B itu faktor koreksi volume. Oke, gue jelasin secara singkat ulang yang C ya. Yang bagian C ini. Jadi jadi tadi pada gas ideal itu diasumsikan banyak hal. Beberapa hal adalah ini. Volume partikel itu diabaikan. Jadi volume partikel itu sebenarnya gini. Misalnya ada bejana gini. Terus kayak aslinya kan misalnya lu naruh gas N2 itu kan partikel banyak ya. Kayak kecil-kecil gitu. Nah, volume partikel ini nih diabaikan sama gas ideal gitu loh. Oke, sorry. Volumenya ini tuh diabaikan. Terus tumbukannya tuh dianggap lenting sempurna. Jadi kayak kalau antar ini nabrak ya udah nabrak ini. Jadi kayak
tumbukannya titik sempurna tuh kayak yaudah lu nabraknya tuh sempurna gitu kan. Nah, karena asumsi-asumsi yang tadi sebenarnya karena asumsi-asumsi yang tadi itu ternyata nggak terlalu akurat nih dan bisa dikoreksi. Nah, gimana cara ngoreksinya? Yaitu pakai faktor van der Waals ini. Bukan faktor van der Waals, ini pakai persamaan van der Waals ini. Jadi P-nya ini akan dikoreksi sama akan dikoreksi sama A. A itu kan tadi faktor koreksi tekanan ya. Itu pakai perumusan N kuadrat A per V dikali kalau ini koreksi B, V min NB sama dengan RT. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari persamaannya, kalau misalnya A-nya semakin besar, maka P-nya juga ikut semakin besar. Ya kan? P aslinya gitu, P asli. P asli, iya P sesungguhnya gitu. Ini tuh P idealnya gitu kan. Ini P sesungguhnya. Ini tuh kalau dijumlah tuh hasilnya ini kalau dijumlah hasilnya kayak P P asli gitu kan. Ini V asli. Nah, P asli kalau misalnya A-nya semakin besar, maka P aslinya juga semakin besar. Nah, kalau misalnya B-nya ini semakin besar, maka V-nya makin kecil, V aslinya. Kalau misalnya B-nya makin kecil, V-nya makin besar. Itu matematis ini, Pak. Nah, karena yang ditanya gimana kalau misalnya molekul supaya interaksi molekul makin banyak, interaksi molekul paling banyak makin banyak tuh yang tadi gue bilang kalau volume itu ya dikecilin gitu. Tekanannya artinya tekanannya besar gitu. Karena kita butuh tekanan diperbesar dan volume diperkecil ya udah berarti A-nya naik, B-nya naik gitu. Dan nanti ditemukan bahwa urutannya tuh kayak gini, P4 lebih besar dari P3 lebih besar daripada H2. Itu untuk bagian yang C. Sejauh ini aman kan ya? Kalau ada yang ditanya langsung di chat aja boleh. Oke, siap. Sekarang yang D ya, hitung perbandingan laju efusi gas fosfin terhadap laju efusi gas hidrogen. Nah, ini untuk laju efusi. Sebenarnya untuk penurunan rumus laju efusi ini, laju efusi dan laju difusi itu ada di YouTube ya Pak Grand Prix. Kalau kalian nonton, itu ada di situ perumusannya. Nanti OneNote-nya di-share di mana? Nanti OneNote-nya di-share nanti dikabarin lagi ya. Iya. Tapi sebenarnya ini jelek, cuma nanti coba gue rapiin dulu. Oke. Dari Nabi Daud, berarti urutin dari yang A sama B-nya terbesar. Iya, benar. Di soal yang ini diurutin dari A sama B yang paling besar dulu. Oke, kita lanjut ke soal yang D. Itu perbandingan laju efusi gas fosfin dan gas hidrogen. Tadi seperti yang gue bilang, penurunan rumusnya ada di YouTube Pak Grand Prix. Gue agak lupa cara nuruninnya gimana. Cuman rumusnya tuh gini. V1 per V2 sama dengan akar dari MR2 per MR1. Jadi ini ditukar ya. Ini V1-nya di atas, ini MR1-nya di bawah. Gitu. Nah, yaudah. Anggap V1 sama dengan fosfin, V2 hidrogen. Berarti PH3 per VH2 sama dengan akar dari MR-nya H2 per MR-nya PH3 gitu. Beda. Tinggal kita hitung akar dari 2 bagi akar dari ini 33,9 kita buletin jadi 34 aja ya. Itu sama dengan akar akar 2 per akar 34. Nah, ini. Ini adalah perbandingan laju efusinya dari gas fosfin dan gas hidrogen. Rumusnya ini. Oke. Sejauh ini aman ya. Gue lanjut. Yang E belum ternyata. Oke. Yang E, menurut hukum Charles, volume gas fosfin meningkat apabila suhu dinaikkan pada kondisi jumlah mol dan tekanan tetap. Jelaskan fenomena ini berdasarkan teori kinetika gas. Nah, pada teori kinetika gas itu ada banyak hukum kan? Kayak ada hukum Charles, hukum Gay-Lussac, hukum Boyle dan segala macamnya gitu. Pokoknya hukum-hukum yang berkaitan sama hukum gas ideal. Nah, hukum-hukum itu kalau disatuin itu jadi PVNRT sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak ini dikatakan menurut hukum Charles sebenarnya ya udah kalian gak usah pusing-pusing, kalian PVNRT aja udah. Gitu. PVNRT aja.
Tadi dia bilang apa? Jumlah mol dan tekanan tetap. Jumlah mol tetap, tekanan tetap. Berarti V berbanding R-nya tetapan juga ya. Berarti V berbanding lurus sama T. Ya udah, benar dong kata dia. Volume gas meningkat apabila suhu dinaikkan. Ya benar, karena V berbanding sama T. Jadi penjelasan singkatnya, kalian pakai PVNRT aja kayak gini. Ketika P-nya konstan, N-nya konstan, R-nya konstan, maka V berbanding lurus dengan T. Tidak, berarti maka pernyataan ini benar. Kalau ketika V naik, T-nya naik. Jadi pokoknya segala hal di gas itu selama itu diasumsikan gas ideal itu nge-refer ke PVNRT. Jadi ya udah itu rumusnya muter-muter di situ aja sih sebenarnya PVNRT gitu. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Ada siklus ini Hess ya, hukum Hess ya. Siklus ini diagram Hess. Perhatikan siklus reaksi yang melibatkan glukosa bla 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 bla. Bila diketahui nilai delta H sekian 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 berdasarkan hukum Hess. Sorry, ini soalnya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Berdasarkan hukum Hess hitung nilai delta H5. Nah, delta H5. Jadi hukum Hess itu menyatakan kalau gini aja deh di dalam soal ini. Delta H5 itu kan ini delta H5 itu kan ini ya. Nih, reaksi dari C6H12O6 tambah O6O2 dijadiin 6CO2 dan 6H2O alias ini reaksi pembakaran. Nah, delta H5 ini bisa kita cari dengan cara kita memanipulasi delta H lainnya nih. Gitu loh. Jadi kayak gini, hukum Hess itu bilang delta H itu akan sama walaupun jalan reaksinya itu berbeda gitu. Jadi misalnya ada 6C plus 6O2 tambah 6H2 tambah 3O2, kalian pengen jadiin ini 6CO2 sama 6H2O. Nah, ada dua cara kan, ada dua jalan. Ada yang langsung ke bawah nih dari sini, ada yang lewat samping dulu, lewat sini, terus lewat sini, terus lewat sini. Nah, hukum Hess bilang ini sama ini itu bakal sama delta H-nya. Jadi itu kayak kayak KCL kali ya. Ya gitulah pokoknya. Ya gitu. Ya ya udah. Berarti kita bisa lihat nih delta H5. Delta H5 itu dari mana sih? Ini apa sih? Kalau ingat hukum konservasi, Tapi saudara nggak kedengeran nih. gaya konservatif lah itu gitu energi. Nah, delta H5 itu didapat dengan nambahin, ini kan delta H5 jalannya gini ya, set, set. Kayak turun terus ke kiri gitu. Nah, itu didapetin delta H1 ditambah delta H3 ditambah delta H4 dikurang sama delta H2 gitu. Jadi ini delta H1 ditambah delta H3 ditambah delta H4 dikurang sama delta H2. Kenapa dikurang delta H2? Karena delta H2 itu ke sana ke kanan. Kalau misal berarti maka harus dikurang delta H2 supaya panahnya di belok kiri gitu. Udah. Akhirnya ditemukan ini kita udah mengetahui ya delta H1 sekian, delta H2 sekian, delta H3 sekian, delta H4 sekian. Tinggal kita masukin ke sini, nanti didapat minus 1499,4 kilojoule. Nah, ini delta H5-nya. Itu delta nah, oke. Ini yang A ya. Hitung delta H5. Jawabannya minus 1499,4 kilojoule. Sekarang yang B, hitung entalpi pengembunan. Nah, pengembunan itu apa sih? Pengembunan itu pengembunan air kan ya. Berarti dari H2O gas ke H2O liquid. Nah, kita bisa lihat dari H2O gas ke H2O liquid itu gimana? Nah, H2O liquid ke H2O gas. Di sini ya. Berarti delta H4 kan ya? Nah, itu liquid ke gas. Sekarang kan yang ditanya gas ke liquid ya. Berarti ini reaksi kita balik. Berarti minus delta H4. Nah, yang ditanya adalah 1 mol.
1 mol. Ini delta H4 ini jika 6 mol. Ini kan ada 6H2O, ini 6H2O ya. Berarti minus delta H4 ini harus dibagi 6 supaya menghasilkan 1 mol entalpi penggunaan 1 mol. Ya udah, berarti kalau dihitung dia 40,7 atau 407. 40,7. 40,7 kilojoule. Nah, ini yang B. Yang C, hitung entalpi pembentukan 1 mol uap air. Entalpi pembentukan 1 mol uap air berarti ini kan pembentukan ya. Pembentukan itu adalah reaksi ngebentuk suatu senyawa dari unsur penyusunnya, dan unsur penyusunnya itu berbentuk gas. Jadi 6H2 ditambah 3O2, ini gas ya, gas. Ini gas, jadi 6H2O. Gas. Nah, ini jika kita pengen bikin 6 mol. Delta H-nya gimana? Delta H-nya delta H3 ditambah sama delta H3 ditambah delta H4. Yang ini ya. Yang ini. Set ke sini. Delta H3 ditambah delta H4. Nah, karena ini 6 mol, karena kita cuma butuh 1 mol, itu bagi 6 lagi gitu. Didapat sama dengan minus 326,5 kilojoule. Itu yang C. Terus yang D sekarang. Bila kalor pembakaran 1 mol glukosa digunakan untuk memanaskan 2,5 liter air dan sebagainya. Nah, kita udah ngitung tadi nih, kalor pembakaran 1 mol glukosa itu yang mana tadi? Yang ini kan, yang minus 1499,4 kilojoule. Nih, kenapa kalor pembakaran? Karena yaudah ini C6H12O6 ditambah H6O2. Ini reaksi pembakaran. Nah, kita bisa ngitung ini pakai Q sama dengan MC delta T. Q-nya tadi tunggu. Oke. Nah, ini Q-nya ini jadi positif ya. 1499,4. Tadi karena apa? Karena dia melepas berarti tadi karena jadinya kayak dia melepas. Berarti kan bisa ditulis gini. Tadi min Q lepas dengan Q terap. Nah itu. Q lepasnya ini tadi delta H kali Jadi nanti itunya minus 1499,4. Nah, jadi hasilnya jadi positif gitu. Nah, udah. Sama dengan M-nya, masanya berapa masa? Oke, ini 2,5 liter air. Massa jasa 1 gram per mililiter, berarti 2,5 kilo. Jadi gram 2500 dikali C-nya 4,18 dikali delta T. Ketemu delta T-nya sama dengan 143,48 derajat Celcius. Berarti T akhir ya. T akhir sama dengan delta T tambah 25 derajat Celcius sama dengan 168,483 derajat Celcius. Gitu. Terus gimana? Nanti sambil bingung jalan kaki. Jalan. Serius. Udah tutup. Sebentar ya, ada kendala. Guys, nanti jadi gue lagi di host tapi udah tutup. Jadi kita mau pindah dulu. Tapi ini lagi beres-beres. Jadi gue lanjut dulu. Maaf ya. Ini akhir.
pembakaran 1 mol glukosa. Nah, delta E itu rumusnya sama dengan delta H min P delta V. Delta E sama dengan delta H min P delta V. Nah, kita bisa tahu ini nggak usah pakai P delta V. P delta V-nya ini bisa kita ubah jadi delta H minus delta NRT sama dengan minus 1499,4 dikurang delta N. Delta N ini koefisien perubahan gas. Nah, sih tadi 1 mol glukosa. Iya. Tadi kan ada ini ya, ada 6H2O sama 6CO2 berarti akhirnya 12. Ini 6 glukosa, ini 1 glukosa sama 6O2 berarti 7. Berarti delta N-nya itu 5, 12 dikurang 7. Dikali 5 dikali R dikali T gitu. Nanti ketemu hasilnya minus 1511,78 kilojoule. Guys, maaf kendala teknis. Tunggu ya. 7 menit karena gue mau pindah dulu sebentar. Yang mau nanya bisa di chat aja dulu ya. Nanti gue jawab. Sebentar ya, maaf. Mau pindah dulu. Halo, suara gue terdengar ya? Sorry tadi ada mic.
Oke, delta E itu apa? Delta E itu delta E. Delta E itu adalah energi dalam. Sebenarnya bisa disebut delta U juga dan sebagainya gitu. Rumusnya Q plus W. Nah, um, ya rumusnya Q plus W gitu. Nah, um, ketika ketika pada keadaan pada P tetap itu delta H sama dengan Q. Delta H sama dengan Q. Sebenarnya ini ada penurunan rumusnya sedikit, cuman gua agak lupa dan halo, sorry terputus. Oke, sorry tadi terputus, gue lanjutin lagi. Jadi um, delta S sama dengan Q plus W. Kalau misalnya pada tekanan tetap delta ya delta H sama dengan Q. Nah, W itu didefinisikan sebagai min P delta V. Ini kerja kan ya? Bisa juga didefinisikan jadi minus delta NRT. Ini manipulasi dari PV aja. Nah, pada soal ini delta S sama dengan delta H minus P delta V. Nah, kenapa jadi delta NRT? Sebenarnya karena kita nggak punya informasi tentang perubahan volumenya kan. Jadi ya udah bisa dijadiin delta H minus delta NRT. Maka hasilnya didapat si ini tadi. Nah, kira-kira itu. Sorry, gue nggak terlalu bisa ngejelasin penurunan rumus-rumusnya gimana dari delta F sama dengan Q plus W ini. Pokoknya ada kayak keadaan tekanan tetap, volume tetap, dan sebagainya. Cuman kalian perlu ingat ini aja sih, kayak yaudah delta H sama dengan Q ini bisa dimanipulasi jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian pengen lebih detail lagi, bisa buat di YouTube-nya Pak Grand Prix. Nah, oke. Ada pertanyaan, tadi dapat delta N-nya dari mana? Delta N itu apa sih? Selisih selisih koef gas kanan kurang kiri, di kanan juga di kurang kiri gitu. Nah, pada reaksi ini kan reaksinya tuh kayak gini ya. Mana tadi? Reaksinya. Nah, ini reaksinya kan C6H12O6 gas. Ini gas semua ya. Gas gue nggak gas lagi fasanya. Tambah 6O2 jadi 6CO2 sama 6H2O. Nah, di kanan itu ada 12 nih, 6 tambah 6. Di kiri ini cuma 1 tambah 6 ada 7. 12 dikurang 7, 5. Maka N-nya sama dengan, delta N-nya sama dengan 5. Gitu. Jadi delta N itu selisih koefisien. Oke. Nah, ya begitu. Sejauh ini ada yang ditanyakan dulu. Atau ada yang ditanyakan. Oke. Aman aja mungkin ya.
Oh, ini baru 400. Ding. Oke. Oke, lanjut. Gue lanjut ke soal nomor 5. Ada aluminium fluorida AlF3. Dia bahan baku produksi aluminium. Ini soal cerita aja lah ya. Berdasarkan informasi di atas, tuliskan persamaan reaksi termokimia untuk pembuatan 4 mol AlF3. Nah, 4 mol AlF3 itu dibuat dari reaksi antara padatan aluminium oksida dengan gas hidrogen fluorida. Nih, set, set. Nah, Al2O3 ditambah HF jadi AlF3 plus 3H2O. Sorry, ini udah disara. Oke, nggak ini H2O. Nah, kalau disarain jadinya 6HF, 2AlF3, 3H2O. Gitu. Ini kalau udah disarain reaksinya. Nah, ini delta H-nya sama dengan 432. Jadi kalor yang dihasilkan itu bisa disebut dengan delta H ya. Gitu. Jadi berdasarkan informasi di atas, kalau misalnya kita mau buat 4 mol AlF3, gimana tuh? Nah, 4 mol AlF3. Pada reaksi ini itu udah dibentuk 2 mol AlF3. Koefisiennya 2 kan. Ya udah. Berarti kalau misalnya 4 ya udah tinggal dikali 2 reaksinya. Nah, berarti persamaan reaksinya jadi 2Al2O3 ditambah 12HF jadi 4AlF3 tambah 6H2O. Nah, delta H-nya gimana? Delta H-nya udah dikali 2 juga. 432 dikali 2 yaitu 864 kilojoule. Ini buat yang A. Nah, yang B, hitung besarnya perubahan entropi standar. Nah, perubahan cara ngitung delta S itu sebenarnya sama aja kayak ngitung delta H. Itu delta H kanan dikurang, delta S kanan dikurang delta S kiri. Jadi kita terus ulang reaksinya ini buat yang B. Al2O3 ditambah 6HF jadi 2AlF3 plus 3H2O. Nah, H2O S-nya 188. Berarti 3 dikali 188,7. AlF3 2 dikali 66,5. HF 6 kali 173,7. Al23 50,9. Nah, ini di jumlah yang kanan ini set, dikurangin sama ini. Gitu. Jadi kanan pokoknya total kanan nih dikurang yang kiri. Ketemu delta S-nya sama dengan minus 394. Nah, ini untuk reaksi yang kalau kayak gini ketemu minus 394. Nah, yang ditanya kalau misalnya reaksinya reaksi A. Reaksi A itu tadi reaksi 4 mol. Berarti reaksi dikali 2. Maka delta S-nya itu minus 94 dikali 2 sama dengan minus 788 joule. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian dari awal pengen pakai ini, sebenarnya harusnya pakai reaksi ini aja sih. Kalian pakai reaksi ini aja, set reaksi yang ini, terus masukin S-nya kali 6, kali 4, kali 12, kali 2, hitung-hitung nanti ketemu minus 788 joule. Iya, soal soal kimia itu emang banyak banget. Soalnya itu ada 6, tapi satu soal itu bisa bercabang sampai E atau F. Emang banyak banget. Jadi sebenarnya kimia itu nguli banget. Jadi gue harap kalian bisa banget, maksudnya gini, dalam mencari ide untuk soal kimia itu jangan lama-lama, karena hitungnya lama soalnya. Kalau misalnya kalian stuck buat nyari idenya doang, itu benar-benar ngabisin waktu, apalagi cuma 2 jam gitu. Jadi gue harap kalian kayak kalau misalnya kalau bisa emang udah paham konsepnya, matematisnya itu teknis kan jadinya gitu. Oke. Lanjut, ini buat yang C. Kalau diasumsikan nilai perubahan entalpi agar perubahan entropi, bla bla bla. Tentukan temperatur
Nah, ini nah, sih kita lagi spontan gitu. Nah, rumusnya gimana tuh delta G? Rumus. Ya, sorry. Rumusnya delta G. Delta G itu rumusnya sama delta H minus T dikali delta S. Nah, ini rumusnya nih. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Ya udah, berarti kita tinggal ngitung gimana caranya delta H min T delta S ini lebih kecil daripada 0. Ya kan? Tadi kita udah dapat delta H-nya itu 432 kilojoule. 432 kilojoule. Ini kita jadiin ini kita kali 1000 aja ya. Nah, minus T. T. Ini kita nyari T-nya. Kali delta S. Delta S-nya itu minus 394. Ini harus lebih kecil daripada 0. Nah, setelah dihitung, bla bla segala macam, T-nya ditemukan bahwa T-nya harus lebih kecil daripada 1096,44 Kelvin. Ya. Ini udah Kelvin belum ya gue gitu. T-nya harusnya udah Kelvin. Ya, T-nya harusnya udah Kelvin. Ya. Jadi gini. Jadi, kalau pengen tahu reaksi spontan, delta G lebih kecil daripada 0. Rumusnya delta G sama dengan delta H min T delta S. Biasanya udah diketahui kok di soal delta H itu apa, berapa, delta S berapa. Maksudnya udah bisa dihitung. Mungkin aja 432 dikali 1000, kenapa dikali 1000? Karena delta H itu masih dalam kilojoule. Sementara kalau delta S itu udah dalam joule. Jadi kita harus kali 1000 dulu nih. Minta delta S ketemu kita 44 Kelvin. Udah. Oke. Buat kita tahu entropi molar dari AlF3 solid itu 66,5 diketahui, ini 277,2. Nah, T-nya itu 1272 derajat Celcius tuh sama dengan 1272 derajat tambah 273 sama dengan 1545 Kelvin ya. Nah, ini kita pertama hitung delta S-nya dulu aja. Delta S-nya itu tadi kanan kurang kiri berarti 277,2 dikurangin 66,5 sama dengan gue nggak ngitung ini sih, nggak ngitung komanya 210. Tunggu gue ngitung. Ini satuannya joule per mol Kelvin. 277,2 dikurangin 66,5, 210,7. Nah, ini trik aja. Jadi kalian disuruh menentukan kalau sublimasi yang satuannya kilojoule per mol. Nah, di sini kalian udah punya sebuah angka yang satuannya joule per mol Kelvin. Berarti step pertama yang harus kalian lakukan kan menghilangkan K-nya ini ya. Jadi kayak udah K-nya dihilangin dulu. Terus J-nya dijadiin KJ. Nah, gimana cara 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 apa namanya? Cara hilangin K-nya ya udah berarti dikali sama suhu. Delta S-nya dikali T. Itu sama dengan delta H gitu. Delta ini gue lupa under condition apa. Cuman delta S kalau dikali delta H, delta S kalau dikali T itu bisa jadi delta H. Contohnya pada kasus kayak gini gitu. Delta S dikali T itu jadi 210
324,45 kJ. Oke, ini yang D. Jadi ini ada beberapa trik. Intinya gini, kalau misalnya kalian kayak diminta dalam satuan joule per mol, pokoknya kalian tuh tahu jawaban akhirnya tuh satuannya apa. Ya udah, kalian pakai logika aja. Kalian kalau misalnya emang kalian udah nggak tahu rumusnya, kalian tinggal masukin aja gitu. Karena pas KBF pertama itu gue pernah gue lupa rumus HC per lambda, tapi di situ udah diketahui jawaban akhir itu satuannya apa, dan pada soal itu diketahui kayak satuan-satuan kayak gininya nih. Jadi itu tinggal dikali-kali aja kan sebenarnya. Kita tinggal nemu-nemu, kita tinggal memanipulasi itu secara matematis sampai nemu satuan tertentu. Oke, itu buat yang nomor 5. Karena buat nomor 6, ini nomor terakhir pada UTS ini, agak banyak ya. Hujan asam, bla bla bla, CaCO3. Ini ada datanya, hujan asam tuh HNO3, jelaskan fenomena kerusakan tersebut menggunakan konsep termodinamika. Nah, pertama kita perlu nulis dulu gimana sih rumusnya, rumus persamaan reaksinya, maksudnya persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya itu ada CaCO3 yang solid ditambah sama HNO3. Kena HNO3 kan, hujan asam. Hujan tuh aqueous. Jadi CaNO3 di sini aja misalnya. Bisa deh. CaNO3 aqueous ditambah H2O liquid ditambah CO2. Nah, gitu ya. Ini persamaan reaksinya. Persamaan reaksi CaCO3 kena hujan asam. Jelaskan fenomena kerusakan tersebut menggunakan konsep termodinamika. Sebenarnya konsep termodinamika yang dimaksud adalah ini nih termodinamika semua nih. Kalian disuruh nyari delta H-nya berapa, delta S-nya berapa, delta G-nya berapa. Gitu. Ini udah gue hitung, ini bisa kalian hitung kayak tadi caranya, delta H-nya itu kanan kurang kiri, delta S kanan kurang kiri, delta G-nya itu didapat dari delta H minta delta S. Gitu ya. Jadi ini gue udah hitung untuk mempersingkat waktu aja. Delta H itu sama dengan minus 15,2 kJ. Delta S itu sama dengan 137,8 Joule. Nah, maka delta G-nya sama dengan delta H mintel delta S. Sama dengan minus 56,264. Nah, menghitung ini untuk membuktikan bahwa reaksi ini spontan. Gitu. Jadi, pada hujan asam reaksinya itu spontan, gitu. Bukan reaksi yang kita perlu sesuatu untuk berjalan. Gitu. Ini reaksi spontan. Nah, T-nya gimana nih? T-nya kan nggak dikasih tahu di soal ya. T itu suhu ini aja lah, suhu ruang. Karena ini kan kondisinya hujan ya. Jadi kalau misalnya hujan tuh suhunya berapa sih? Ya suhunya sekitar ini kalau nggak salah gue ngitung asumsinya 25 derajat Celcius gitu. Jadi ini kan suhu, kalau misalnya normal kan suhu ya sekitar, kalau hujan ya 20 25 gitu kan. Jadi kalian sebenarnya bisa pakai interval T. Kalau gue di sini netepin aja T-nya itu 25 derajat Celcius. Perlu juga ditulis nanti di jawabannya kalau kalian jawab besok dengan asumsi T itu sama dengan 25 derajat Celcius gitu ya. Dapat delta H dari mana? Dapat delta H itu kayak tadi. Ini kan ada delta H nih. Ini kan ada H gitu kan. Ini kayak yaudah ini ada delta H, ini udah diketahui ini. Itu ya udah kita tinggal masukin aja. Misalnya CaNO32 aqueous di sini minus 957,6. Kalau H2O itu minus 285 dan sekian gitu. Pakai cara yang kayak tadi di atas, yang bagian kanan sini dijumlah, dikurangin sama bagian yang kiri tadi. Nah, itu delta H. Untuk delta S sama aja caranya. Terus setelah itu dihitung pakai delta G gitu. Oke, lanjut buat soal yang B.
sorry. Ini terakhir. Kayaknya harus diganti ke Kelvin nggak? Iya, harus Kelvin. Ya juga sih. Oh dia pakai Celsius. Harusnya sih Kelvin ya. Tapi kalaupun Kelvin, bentar. Walaupun Kelvin juga akan lebih minus gitu. Karena kan kalau misal ditambah 273 sih, ini akan makin minus. Gitu. Sekarang yang B. Nah, tadi kan reaksinya itu CaCO3 tambah 2HNO3 2HNO3 jadi CaNO3 2 tambah H2O tambah CO2 bos. Nah di sini 10 dia melarutkan 10 gram batu kapur. Batu kapur ini tadi di CaCO3 di sini. Ini 10 gram. Berarti kita cari mol ini. Berarti N-nya 10 gram kali 1 mol per ditambahin mm-nya 100 gram berarti 0,1 mol. 0,1 mol. Terus HNO3 ini tahu segini. Dan luasnya 1 liter ya. Oh, enggak. Sorry. Pakai perbandingan koefisien di sini. Di sini pakai perbandingan koefisien. Kalau di sini 0,1, di sini 0,2. Karena koefisiennya 2. Di sini 0,2 mol. Terus barulah diketahui molarnya. Kita bisa convert ke mol sama dengan kali di kayaknya nggak sih berapa persen 26 aman masih 20 menit cukup harusnya. Oke, terus tadi molnya 0,2 molarnya 5 kali 10 pangkat 5 yaudah dikali volume. Nah ini dapat volume 4.000 liter ya. Terus diketahui juga luasnya 1 meter kubik. Nah ini agak tricky convertnya. Jadi kalau nanti ditanya waktu perlarutan, tinggal dorong tuh, gue nggak kunci. Untuk melakukan batu kapur, di sini convert yang pertama curah hujannya nih ya, berarti 160 agak tricky. 160 mm per tahun year kita tulis year lagi. Berarti sama dengan ini, sama dengan setara dengan 1 liter pada permukaan 1 meter kubik. Jadi 160 bisa kita bilang 160 liter
per tahun meter kuadrat ya. Jadi gini, berarti convert waktu itu dari ini 4.000 liter per, sorry, 4.000 liter per di sini meter kuadrat kali setahun. Karena kita mau nyari per berapa tahun kan? Setahun. Setahun meter kuadrat per 160 di sini. Kita tinggal balik aja. Gitu kan. Karena ini setara dengan 1 liter per meter kuadrat ya, per luas. Berarti tinggal ini bagiin 25 year, 25 tahun. Ini coret, sorry, ini liter ya. Ini dibalik 1/160, ini yearnya. Meter coret, ini coret, sisa year kan. Berarti 4.000 per 160, 25 tahun. Oke. Udah kelar. Udah. Balik lagi ke arah tersebut. Ada question, ada chat. MrACO3 itu 100 ya? Iya. 100. Iya, iya benar. Ya, 100 CA tuh berapa? 40. CA 40, C12, 40 tambah 12, 52 tambah 48 ya 100 ya. Oh, itu 16 kali 3, 48. Ya benar, 100. Oke. Ya kurang lebih kayak gini bisa. Oke, siaran mau nambahin. Oke, makasih banyak. Sebenarnya ini sih dari tadi kalau misalnya disadarin belum ada soal-soal yang kayak struktur atom yang kayak apa namanya spektrum gitu-gitu ya. Mungkin gue pengen sedikit jelasin aja, tapi nggak usah latihan karena jadi gini, kalau di kimia B itu kalian cuma diminta untuk gimana ya bahasanya? Mungkin kalian tahu konsepnya, langsung application-nya gimana? Itu di kimia B. Kalau kimia A itu kalian diminta pemahaman komprehensif asal usulnya, rumus awal gimana, konsep dasarnya gimana, kayak kalian dapetin hal-hal kayak gini tuh gimana, gitu. Cuman kalau kimia B, kalian tuh cuman oke, ini ada teorema, ini ada teori, ini ada rumus, coba kalian pakai gitu. Coba pakai manipulasi matematik untuk menyelesaikan soal-soal kayak gitu. Nah, mungkin jelasin sedikit aja tentang yang panjang gelombang gitu. Oke, jadi ini materi aja. Jadi kita seperti yang kita tahu ada rumus S sama dengan HV atau saudara lambda. Ini rumus energi nih. H itu konstanta Planck yang nilainya 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, V ini frekuensi. V itu frekuensi. Sebenarnya bisa kayak agak bebas sih ditulis apa, cuman biasanya orang-orang bisa V. V itu frekuensi. V itu rumusnya C per lambda. Jadi C sama dengan V dikali lambda. Gitu. Nah, ada yang dinama, ada yang oke. Ini gue jujur nggak tahu bakal keluar atau enggak. Oh bukan V ya? Oke, ya sorry, gue nggak tahu. Itu oke, itu oke, iya itu. Oke, sorry. Jujur di tulisannya V, cuman dia ada. Pokoknya ini ya, ini tuh frekuensi ya. Ini tuh frekuensi, gitu.
jujur gue nggak tahu besok bakal keluar atau enggak, cuman ini jaga-jaga aja. Pengen ngasih sedikit konsepnya tentang ini. Jadi ada yang dinamain sama efek fotolistrik. Ini kenapa gue jelasin ini, karena ini rada asal usulnya gitu sih dari rumus-rumus yang bakal ada. Efek fotolistrik itu kayak misalnya ada plat logam, itu nanti kalian kayak disinarin sama cahaya gitu. Nah, untuk ngeluarin elektron-elektron yang ada di sini, itu kan bisa di Einstein itu dia mencoba-coba dan ditemukan bahwa yang membuat sesuatu yang membuat si elektron ini nantinya keluar dan segala macamnya itu adalah frekuensi sinar itu ini ya, sinar. Nah gitu, frekuensi sinar. Jadi ada yang dinamain sama frekuensi ambang. Itu bisa dibilang frekuensi minimal supaya elektron-elektron di sini tuh keluar gitu. Jadi sinar itu kan ada frekuensinya. Frekuensi itu analoginya bisa aja kayak panjang gelombang. Kalau frekuensinya makin besar, panjang gelombang itu makin kecil. Sama kayak gini. Ini frekuensi kan, kalau frekuensinya makin besar, panjang gelombang makin kecil. Kalau panjang gelombang makin gede, frekuensinya makin kecil. Gitu. Ini gue ambilnya pakai panjang gelombang, pakai frekuensi aja gitu ya. Nah, jadi ada frekuensi tertentu sama ada intensitas tertentu kalau sinar atau cahaya. Nah, rumusnya itu kan S sama dengan HV. Ini gue bilangnya V aja ya biar agak gampang. Nah, kalau gimana kalau misal ini HV ya kan? Ini HV, kalau misalnya V-nya ambang, maka E-nya itu juga E minimal kan. Nah, gimana kalau misalnya E-nya lebih? Berarti E-nya itu akan menghasilkan HV itu akan menghasilkan energi kinetik ditambah energi ambang. Gitu. Nah, kalau misalnya energinya HV-nya lebih nih, maka ketika energi ambang sudah terpenuhi, maka ini akan jadi energi kinetik. Gitu. Jadi pengaruh frekuensi atau pengaruh panjang gelombang ini sama aja ya. Pengaruh frekuensi atau pengaruh panjang gelombang pada elektron ini berkaitan dengan energi kinetiknya. Gitu. Kalau misalnya udah melebihi ambang, maka energinya itu akan ditransfer menjadi energi kinetik elektron. Nah, intensitas ini ngaruhnya kemana? Intensitas cahaya. Ini misalnya cahaya. Intensitas cahaya itu ngaruhnya ke sepengetahuan gue, itu jumlah elektron yang keluar dari sini. Yang keluar itu berapa? Kalau kalau HV ini mengaruh ke energi kinetik elektron ya, yang keluar itu beda. Nah, oke, sebentar. Ada juga rumus yang berkaitan tentang spektrum atom hidrogen. Sorry, emisi. Ya itulah pokoknya. Itu kan rumusnya delta E sama dengan half sama dengan HV sama dengan RH dikali Z kuadrat 1 per N1 kuadrat minus 1 per N2 kuadrat. Nah, ini sebenarnya kalian nggak perlu pusing-pusing karena ini dikasih sama ini dikasih pas ujian. Jadi rumus ini tuh dikasih. Ada juga rumus yang 1 per lambda sama dengan RH juga dikali Z kuadrat, sama ini rumusnya 1 per N1 kuadrat min 1 per N2 kuadrat dengan N1 lebih besar daripada N2 lebih besar daripada N1. OneNote-nya dibagi abis ini bisa sih langsung dibagi. Cuman sorry agak berantakan. Mungkin kalian yang nyimak bisa ngerti sih kayak Mas. Nah, ini rumus-rumus kayak gini
itu sebenarnya nggak usah pusing-pusing, tapi ini bakal dikasih di soal nanti. Karena di soal tahun 2018 ini dikasih nih, soal yang persoalan bawah. Nah, di sini gue cuma pengen kasih tahu kayak konsepnya gimana. Jadi ada di sini ada 2 RH nih. Di sini ada 1/lambda, di sini delta E. Kan beda ya. Padahal delta E nggak sama dengan 1/lambda. Gitu. Nah, RH di sini, kalau RH yang di sini, itu tuh mengacu ke energi, RH yang energi. Z kuadrat tuh nomor atom. Misalnya kayak hidrogen, hidrogen 1. Berarti ini 1 kuadrat. Kalau misalnya He 2, berarti 2 kuadrat. Nah, kenapa mungkin kalian lihat jarang ada Z kuadrat ini? Sebenarnya karena ini tuh rumus yang digunakan untuk hidrogen. Sebenarnya harusnya gitu. Hanya nggak ditulis biasanya. Karena 1 kan, nggak ngaruh apa-apa. Kalau bisa, tapi ternyata ya udah kalau bisa He gimana, kalau bisa Li gimana, ya udah ini tinggal dimasukin Z kuadrat. Nah, ini N1 kuadrat, N2 lebih besar daripada N1. Ini belum pecah, nih. Oke. Tunggu sebentar. Oke, sebenarnya itu aja tambahan dari gua. Mungkin karena ini juga udah malam. Ya udah lama kita tutornya. Ini bakal gua udahin aja. Kalau yang mau nanya-nanya boleh banget ke line gue nanti atau ke lainnya Sidan, video boleh. Mungkin sedikit beberapa tips dari gua. Kalau misalnya kalian pengen paham ini lebih lanjut, kalian bisa nonton YouTube-nya Bu Ria Sri Rahayu tentang struktur atom. Nanti kalian dijelasin juga tentang deret Balmer, deret ya dan deret-deret lainnya. Sebenarnya itu nggak terlalu, itu sebenarnya materinya kimia A, cuman kalau misalnya kalian punya pemahaman tentang itu akan sangat membantu kalau misalnya besok ada keluar soal-soal setipe kayak gini gitu. Terus another tips, kalau misalnya kalian mau lupa rumus, kalian lihat satuannya aja. Kalau misalnya ujung-ujungnya hasil akhirnya diminta satuannya apa-apa-apa. Terus kalian lihat di soal diketahui ada satuannya apa-apa-apa. Udah itu tinggal kalian manipulasi aja untuk menemukan hasil gitu. Nah, mungkin supaya another tips lagi supaya kimia tuh gini, kimia tuh seperti yang tadi gue bilang kayak ngitungnya lama banget, ngulik sub soalnya banyak banget. Jadi gue harap kalian apa ya, udah paham konsep sehingga besok tuh kalian kayak ya udah itu tinggal manipulasi secara matematisnya aja gitu. Nggak perlu yang kayak mikir oh ini pakai apa, ini pakai rumus yang mana gitu. Oke, selanjutnya another tips lagi, satu lagi. Ya, tentu. Stoichiometry kuasain. Terus sama apa ya? Aduh, gue lupa. Pokoknya ngerjain kimia, kalau bisa kalian ngerjain sedetail mungkin. Misalnya kalian menuliskan suatu asumsi, misalnya kayak T-nya berapa, suhunya apa, kayak suhunya berapa dan sebagainya, itu ditulis aja. Pokoknya sedetail mungkin lah kalau ngerjain kimia, karena bisa kimia itu poinnya banyak banget kan. Jadi poinnya tuh kecil-kecil. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian skip satu part atau skip satu step itu tuh bisa -1 -2 itu sayang gitu. Ya udah paling gitu aja tips dari gue. Mungkin karena ini udah hamil satu banget, saran dari gue sih mungkin kalian baca-baca lagi PPT dosen, baca-baca lagi buku-buku atau catatan-catatan kalian untuk nge-recall kembali, nggak usah yang terlalu lembur malam ini. Terserah sih sebenarnya, cuman kalau bisa nggak usah terlalu sampai pagi belajarnya, karena takutnya performa kalian nanti kurang oke besok hari. Udah itu aja dari cukup dari gua. Pokoknya nanti OneNote sama recording ini bakal ada di Blast Academic. Ya, OneNote sama recordingnya akan ada di upload di besok pagi, pokoknya besok pagi insya Allah bisa.
besok pagi insya Allah udah ada. Oke, jadi lu bangun, lu pada bangun subuh nih, jadi udah siap semua. Ya. Kalau mau review subuh kan otak lagi panas-panasnya tuh, lagi fresh-freshnya. Ya, sekian dari gua sama Zidan. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.